Oke guys, kembali lagi di segmen misteri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di segmen misteri kita guys ya, di malam Selasa yang sangat indah dan cerah ini. Seperti biasa kita akan membahas sebuah fenomena atau misteri yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal bahas misteri apa aja yang ada di hutan Amazon gitu. Ngeri ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan misterinya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe biar gua makin semangat bikin konten-konten kayak gini buat kedepannya gitu guys ya. Dan kalau misalkan kalian punya kritik atau saran, langsung aja di kolom komentar. Jangan malu-malu gitu guys. Ya udah, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hutan Amazon, ya biasa dibilang sama para ilmuwan atau orang-orang yang ada di dunia gitu ya, atau kalian juga kalau pernah tahu gitu ya, kalau hutan Amazon ini biasa dijuluki sebagai paru-parunya dunia gitu guys ya. Kenapa sih si hutan Amazon ini bisa dibilang sebagai paru-parunya dunia? Karena hutan Amazon ini adalah hutan tropis paling luas yang ada di dunia saat ini guys gitu ya, belum ada yang bisa menandinginya gitu. Dan si hutan Amazon ini menghasilkan 30% oksigen yang ada di dunia kita sekarang ini gitu. Nah, kita bisa napas enak, bisa dapat oksigen enak ya, 30%-nya dari si hutan Amazon ini gitu. Karena yang cukup luas lah hutannya gitu, luasnya itu hampir 5,5 juta kilometer persegi lah kalau nggak salah, dan banyak juga sih hewan-hewan flora dan fauna yang hidup di sana gitu, kayak hewan-hewan unik lah. Kalian juga mungkin pernah dengar hewan apa aja sih yang ada di hutan Amazon. Nah, dan si hutan Amazon ini terbentang dari 9 negara di Amerika Selatan kalau nggak salah ya, itu Brazil, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Kalau misalkan ada yang salah ya boleh koreksi lah nanti sedikitnya gitu, apa aja sih, negara apa aja gitu. Nah, kalian tahu nggak sih, di balik keindahannya, luasnya hutan Amazon ini gitu, masih ya tersimpan gitu misteri-misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang gitu guys ya, yang masih perdebatan atau simpang siur, belum fix benernya itu kayak apa. Nah, kita bakal bahas langsung sekarang. Langsung aja yang ke satu, apa aja sih yang ada di hutan Amazon itu misterinya. Yang ke satu itu adalah adanya sungai mendidih guys. Nah, kenapa sih kok ada sih sungai mendidih gitu ya? Nggak tahu gua juga, kan bisa biasanya kan hutan Amazon itu kaitannya sama sungai Amazon ya, sungai paling panjang juga sih kalau di dunia kalau nggak salah ya gitu. Nah, ada terselip sedikit itu misteri adanya sungai yang mendidih gitu guys. Kenapa sih bisa mendidih? Itu airnya itu panas. Beda ya kalau misalkan kita berendam di Garut, Lembang, atau misalkan di puncak dimanapun itu tempat berendam air panas. Beda guys kalau sama ini airnya. Nah, katanya gitu ya, si air ini itu suhunya itu bisa berubah setiap harinya gitu. Jadi sehari itu bisa berubah beberapa kali gitu guys ya. Dan namanya itu adalah Mayan Tuyaku. Jadi si sungai mendidih ini namanya itu Mayan Tuyaku. Ahli geofisika bernama Andres Ruzo yang menulis buku berjudul The Boiling River, atau bisa disebut Adventure and Discovery and the Amazon, bilangnya itu jadi si suhu airnya itu, temperaturnya itu nggak beraturan tiap harinya guys, panas banget itu. Dan paling panasnya itu si suhu airnya itu hampir sampai 93 derajat Celcius. Nah, kalian misalkan mau ngerebus telur di situ, mau ngerebus badan diri kalian di situ ya, matangnya cepet gitu. Nggak kebayang lah, bisa kayak air panas yang biasa kita tahu di kayak di kompor itu kan paling berapa derajat Celcius gitu. Kalau ini kan beda gitu. Anehnya gitu ya, si sungai ini tuh membuat bingung semua orang, termasuk si masyarakat lokal di situ. Biasanya kalau misalkan ada ya air panas atau misalkan sungai, aliran mata air panas itu kan pasti deket gunung api yang aktif guys ya. Kayak misalkan di Lembang kan ada gunung yang aktifnya deket Tangkuban Perahu, kayak gitu kan pasti ada lah. Nah, di sini mah enggak gitu, jauh lah dari ke gunung itu, dari si lokasi sungai mendidih ke gunung berapi yang aktif itu jauh gitu. Hampir jauhnya itu
kalau nggak salah ya 643 km dari gunung api terdekat jaraknya gitu. Makanya nggak masuk logik banget buat pemikiran manusia sekarang. Kenapa sih bisa ada air sungai di situ? Nah ini masih jadi penelitian guys, belum ada jawaban yang fixnya itu kenapa. Jadi si masyarakat lokal yang ada di situ beranggapan ya sungai itu tempatnya roh-roh hutan yang ada di sungai Amazon. Jadi penghuni disitulah. Dan ada yang bilang juga si sungai itu adalah sumber kekuatan dari supernatural gitu menurut masyarakat lokal yang ada di situ gitu guys. Jadi yang ke-1 adalah adanya sungai mendidih yang ada di hutan Amazon. Nah langsung aja yang kedua adanya laba-laba raksasa guys. Nah kayak film Godzilla ya, bayangin ada Godzilla ada laba-laba, ngeri gitu. Nah digadang-gadang di hutan Amazon ini ditemukan laba-laba tarantula yang lebarnya itu batang kakinya aja ya ini tuh 1,8 meter guys. Bayangin gedenya kayak apa gitu. Nah tapi seekor tarantula ditemukan di sana gitu. Hewan itu tidak hanya memangsa serangga, melainkan juga hewan besar lainnya. Biasanya kalau laba-laba kecil kan serangga biasa ya. Nah ini enggak, jadi hewan-hewan buas, hewan-hewan gede dimangsa sama dia itu katanya. Nah, berarti kalau manusia di situ ya mati juga guys, dia pasti dimakan. Tapi nggak tahu sih laba-laba suka manusia atau enggak. Kalau misalkan ada yang tahu ya boleh komen lah. Nah panjangnya itu si kakinya itu 1,8 meter gitu. Ya berarti kan gede gitu kan, ke atasnya kayak gimana gitu. Tinggal ributin sama si King Kong sama si Godzilla, diributin menang mana guys kalau kata kalian. Kalau gua sih King Kong. Tadi ada masih simpang siur lah si laba-laba besar ini gitu, tarantula lagi besar lagi yang ada di hutan Amazon. Gak menutup kemungkinan ada guys, soalnya ini hutan Amazon ini luasnya ngeri, luas banget gitu, hampir 5,5 juta kilometer kan ya. Segala kemungkinan pasti ada, bukan laba-laba besar juga, ular besar ya, kucing besar juga pasti ada lah di sana, piranha pun kan ada di sana gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada, cuman masih belum fix, masih misteri gitu bahwa laba-laba besar ada di hutan Amazon. Dan yang kedua itu ya, adanya laba-laba besar. Oke, kita langsung yang ketiga. Adanya suku misterius guys. Hutan Amazon memang menjadi tempat tinggal beberapa sekelompok manusia. Pada 2018, Survival International, sebuah organisasi yang peduli dengan suku-suku terpencil yang ada di dunia gitu guys ya, mencatat kiranya dikitnya gitu ya, banyaknya orang yang hidup di hutan Amazon itu kiranya 1 juta orang yang terbagi dari 400 suku guys. Nah kira kita kan gak ada yang nempatin ya, orang yang mana mau gitu ya. Di hutan Amazon kan banyak hewan buas, hewan langka, hewan unik yang jarang kita temuin gitu ya. Mungkin lintah juga gede-gede gitu ya di sana mah gitu, tahu berapa gedenya. Nah ini ada orang guys yang hidup di sana gitu, hampir 1 juta orang dan 400 suku. Bayangin sama kalian. Dan kita pun masih bingung, dan para ilmuwan, para ya peneliti masih bingung gimana caranya mereka bisa bertahan hidup di hutan yang terkenal cukup bisa dibilang angker lah, bukan angker yang ngeri lah gitu ya buat orang-orang buat ditempatin. Nah ini ada orang di situ. Nah dan ciri-ciri orang suku itu adalah kulit putih, badannya kulit putih ya, badannya putih, tinggi, terus bermata biru guys. Nah gitu, jadi belum tahu seperti apa pastinya sih mereka dengan bagaimana cara mereka bertahan hidup gitu. Intinya aja salut aja gitu ya, ada manusia yang mungkin banyak pecinta alam yang bisa punya belajar cara hidup di hutan itu kayak gimana gitu guys ya. Tapi ya inilah ngeri, kita biasa hidup di kota, kalau kita kan ke hutan atau ke gunung mungkin beberapa minggu atau beberapa hari. Nah ini selamanya hidup di hutan, apalagi hutan Amazon. Gimana coba cara bertahan hidupnya gitu guys. Itulah yang bikin bingung semua orang, bisa ada 1 juta orang, berkembang biaknya banyak banget ya. Nah itu yang ketiga, adanya suku misterius yang ada di hutan Amazon guys. Dan yang keempat adalah menghilangnya salah satu tentara kolonial, lebih tepatnya kolonel yang hilang gitu guys ya di hutan Amazon. Jadi namanya itu adalah Percy.
adalah tentara yang lebih dikenal sebagai seseorang petualang guys. Jadi si Percy ini tentara dan dia itu suka petualang dan pergi ke hutan Amazon gitu. Pertamanya sih dia pergi ke Brazil gitu untuk memetakan area hutan di perbatasan Brazil dan Bolivia awalnya guys ya. Dan pada tahun 1901 Percy bergabung dengan Royal Geographical Society untuk belajar metode survival dan pembuatan peta. Oh jadi ini yang suka bikin peta ya, baru tahu gue ya. Nah ia memiliki teori tentang kota Z yang tatanan masyarakatnya kompleks dan melampaui masanya gitu kata dia. Lalu pada April 1925 Percy dan putranya membentuk sebuah tim untuk menemukan kota tersebut guys. Naas ia dan seluruh timnya hilang tanpa jejak hingga sekarang guys. Total orang yang ada di dalam tim Percy dan tidak pernah ditemukan keberadaannya lagi berjumlah 200 orang. Bayangin banyaknya itu. Jadi si Percy ini adalah sebagai kolonial tentara. Gak tahu sih negara mana ini nggak disebutin, dan dia itu pertamanya itu pergi ke daerah Brazil untuk mengukur perbatasan dari Brazil sampai Bolivia itu berapa gitu untuk pembuatan peta juga gitu guys ya. Dan yang naasnya waktu si Percy ini sama putranya sama timnya itu mencari kota gitu ya tentang kota Z itu, mereka semua hilang guys dan gak pernah kembali sampai sekarang. Oke guys, mungkin itu yang keempat, adanya seorang kolonial tentara yang hilang di hutan Amazon. Nah kita langsung lanjut yang kelima, apa sih yang ada di hutan Amazon ini? Adanya misteri ular raksasa. Nah ini sih udah familiar ya, di hutan Amazon, sungai Amazonnya pasti sama, kita udah pernah dengar dimanapun berita ini. Nah Amazon terkenal dengan adanya ular besar seperti anaconda gitu ya guys ya. Menurut pengakuan suku lama Amazon, terdapat ular yang panjang tubuhnya adalah 48, meter dengan lebar 1,8 meter guys. Namun sejauh ini ular raksasa yang pernah ditemukan di Amazon sepanjang 35 meter. Ular itu tumbuh menjadi 39,9 meter pada 2009. Nah, jadi belum ada yang paling besar selain ini ya. Dengan panjang tumbuhnya itu 48,8 meter dengan lebar kepala 1,8 meter guys. Nah, bayangin sama kalian, gedenya itu ular gede apa gitu. Yang di Kalimantan juga kalau nggak salah itu yang ada kejadian kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin kalau nggak salah, itu udah gede, apalagi ini gitu. Itu juga udah bisa makan manusia gitu guys ya, apalagi yang ini, aduh, dibelitnya juga udah remuk. Ngeri juga sih, banyak sih di hutan Amazon ya hewan-hewan ngeri gitu ya. Gak tahu sih kalau si King Kong Godzilla itu ada nggak di Amazon. Tapi sih kalau si ular raksasa ini udah familiar lah ya, udah pasti kalian sedikitnya udah pada tahu gitu bahwa di hutan Amazon atau sungai Amazonnya ya pasti terdengar si ular raksasa ini, dan banyak juga filmnya yang dibuat gitu guys ya. Nah itu yang kelima, adanya ular raksasa yang ada di hutan Amazon. Yang keenam, misteri yang ada di hutan Amazon, adanya El Dorado guys. Apa sih sebenarnya El Dorado ini? El Dorado merupakan kota kaya raya yang terbuat dari emas, kayak Atlantis lagi nih kayaknya. Tubuh raja kota tersebut katanya dilapisi oleh serbuk perak guys. Kisah dunia baru yang kaya raya akan logam mulia itu tersebar ke Eropa pertama kali karena ulah Columbus lagi gitu yang nyebarinnya gitu pada tahun 1492 gitu. Banyak orang Eropa yang menghabiskan banyak uang dan energi untuk mencari kota ini guys. Sayangnya tidak ada satupun mereka yang mengetahui keberadaan kota ini. Nah, udah pernah dengar sih belum El Dorado itu? Kalau gue sih dengernya di Dupan. El Dorado itu kayak semacam kota yang hilang juga, tapi ini letaknya ada di hutan Amazon. Dan kota ini hampir seluruh gedung atau seluruh rumah bangunannya itu dilapisi dengan emas atau perak yang murni guys. Nah jadi kenapa berita ini bisa kesebar ke Eropa pertama kali sama si Columbus gitu pada tahun 1492. Dan akhirnya orang Eropa banyak yang bergotong royong atau berdatangan dengan tim-timnya masing-masing untuk menemukan kota tersebut. Tapi
sampai sekarang belum ada satupun orang yang bisa membuktikan kota itu bahwa kota itu ada di hutan Amazon gitu guys. Jadi ya kalau misalkan ada, ya gue ngeri, bukan ngeri sih, ya berarti ada orang yang paling kaya gitu di tatanan dunia ini gitu guys ya, yang baru kita tahu atau gak kita ketahui gitu. Dan ya kayak Antartika kan itu katanya ujung dunia ya, tapi ada yang bilang lagi bahwa di sebelah Antartika ada lagi gitu, airnya hangat. Nah nanti kita bakal bahas benua Antartika ya. Apa yang terakhir ini, yang keenam ini, adanya kota El Dorado, kota yang hilang gitu guys. Ini yang terakhir ya, misteri yang ada di hutan Amazon gitu. Kenapa sih gue pengen bahas misteri kayak gini? Karena gue suka gitu ya, bukan suka sih, pengen membagikan sebuah info-info kecil lah ke kalian gitu. Kalau misalkan ya bermanfaat, alhamdulillah. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu kan. Nanti kalau misalkan kalian penasaran, kalian punya rezeki, datang aja langsung ke Amazon, ke hutannya. Kalau nggak ke sungainya, ada apa aja sih sebenarnya di sana. Oke guys, ya mungkin segini aja sih di segmen misteri kita kali ini di malam Selasa ya, minggu ini yang cerah dan sangat indah. Di sini gua nggak ada yang nemenin, sendiri. Jadi videonya agak ngelantur, kalau ya alhamdulillah, kalau enggak gitu ya semoga bermanfaat aja sih gitu. Jadi sebelum gua tutup segmen misteri kita kali ini, ya jangan lupa untuk dukung Amarta Channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe gitu ya guys ya, biar gua ya makin semangat juga bikin konten kedepannya gitu. Dan kalau misalkan kalian ada yang gak suka, ya boleh dislike gitu kan. Ada kritik atau saran, langsung aja di kolom komentar gitu guys ya, semua tersedia kok. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Amarta Channel dan gua gitu. Link Instagramnya ada di link deskripsi video kali ini gitu guys ya. Ya mungkin segini aja sih di video malam Selasa kali ini ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalkan ada rekomendasi atau saran apapun itu buat konten kedepannya, langsung tulis aja di kolom komentar guys. Ya udah, mungkin segini aja. Gua Fajar, Amarta Channel, di malam Selasa kali ini undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata kepada kalian semua gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di malam Selasa berikutnya.